lihat nih, gue udah mau pingsan, gue udah gak kuat. Fix kesehatan anak mental FKG itu benar-benar kayak infaksi, jadi harus diekstraksi dulu biar lega gitu. Kayak Emang kayaknya tuh perlu deh kita asupan bagaimana cara menjaga mental health. Iya, yang bener bahas itu di kelas kita. Lagi mental bagus banget. Kata dia mau dateng, di spill dikit nilainya bagus, Demi apa sih? organisasinya jalan. Siapa tuh? Siapa ini? Siapa nih? Ini yang lu omongin bagusan. Iya, katanya gitu. Kemarin dengar dari kelas takut ah. makanya pada bercahaya gitu. Kalau kemarin vibes pengabdian, ini vibes nilainya Titik terendah IPK 3,6 gak kak? Boleh berkenalan dulu dong, siapa nih? Nama aku Abdel, aku dari angkatan 22. Oke, halo, aku Faye dari angkatan 2023. Halo, aku Tara dari angkatan 24. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya tentang apa ya guys? Tentang mental health kita yang benar-benar lagi kacau banget nih. Iya. Sebenarnya aku mau nanya yang paling bikin penasaran banget. Apa tuh? Ini kan Tara Tara angkatan 24, Benar. TV angkatan 23, Teh Abel angkatan 22. Semester akhir loh. Udah semester akhir, ini semester awal, ini Semester awal. pertengahan. Iya. Gitu. Semuanya. Sebenarnya kalau ditanya kayak semester yang paling susah gitu, coba aduh udah gak kuat banget. Dijawabnya sama yang paling tinggi berarti ya? Oh, semester paling susah ya. Menurut aku semester kemarin sih, jujur. Semester berapa berarti? 5 ya? Semester 5. Kalau misal itu secara susah ke pelajaran ya. Tapi kalau susah secara mental nih, semester ini sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kita ada banyak beban nih kebetulan. Maksudnya ada banyak tanggungan kan di semester ini. Kita ada dari skripsi, terus juga ada dari blog, ada dari CSL modul gitu, dan dia kan berjalan sepanjang semester. Belum juga kita ada organisasi, nanti kan ada kepanitiaan luar juga kan. Jadi emang kerasa banget buat time managementnya diuji banget nih di semester ini. Kalau di semester lalu kayak ya udah yang penting belajar gitu kan. Yang penting fokus dan juga bisa ya udah sama teman-teman lah gimana caranya biar bisa survive bareng. Kalau sekarang nih kayak ya udah berarti dari individu kita juga harus bisa manage sendiri gitu loh. Dari aku gitu sih. Iya. Makanya harus ada support system dan juga ada moral support dari kita sendiri. Ada ini nggak support Enggak. system? Enggak. Enggak eksplisit. Oke, kalau mungkin dari adik-adiknya yang masih di semester bawah nih gimana? 23, yang udah dijalanin. 23. Oke, kalau dari aku sendiri kan sekarang masih semester 4. Nah, aku ngerasanya paling berat, paling banyak tuntutan tuh di semester ini juga. semester 4 soalnya menurut aku ini kan pertama kali kita masuk blok sistem. Dari yang kita awalnya belajarnya blok dasarnya ya udah ujiannya paling cuman CBT, ya udah CBT ospek. Kalau sekarang ada CBT iya, OSCE iya, OSP iya, terus satu lagi Osoka iya. Jadi kayak benar-benar menguji mental. Terus apa ya, intinya capek waktu juga kita istirahatnya pasti lebih dikit daripada blok-blok sebelumnya atau dari semester sebelumnya. Jadi kayak aduh capek banget, ini kayak nggak ada istirahatnya gimana, padahal masih semester 4 belum semester 6 dan semester 5. Jadi kayak nanti gimana? Berarti kayaknya nih kelihatannya yang paling susah yang lagi dijalani gitu ya. Mungkin karena belum kelewat aja sih. Belum lewat itu. Ini kayaknya yang satunya malah jadi deg-degan nih. Jadi deg-degan Baru 8 blok soalnya, baru 8 blok. Aduh kayaknya sedikit udah stres banget gitu. Gini ya nanti gitu. Mau adu nasibnya takut kalah. Udah overthinking ya. Kalau dari Teh Tara gimana nih? Kalau dari angkatan
angkatan 24 sih karena baru jalan 2 semester, mungkin blok yang berat di semester pertama itu blok 2 karena kita tuh kaget karena di blok pertama kan masih belajar caranya belajar di kedokteran, belum nyentuh materi kedokterannya banget. Pas masuk blok 2 tuh kayak kaget gitu dengan materi yang seabrek dan harus dipelajari dalam waktu yang singkat. Terus kalau untuk di semester 2 ini mungkin yang beratnya di blok 8 dibandingkan dengan blok-blok sebelumnya. Tapi emang blok-blok awal tuh masih kayak blok Susah. yang FK Bener-bener. banget gitu loh, yang Dan kayak sistem baru tubuh gitu. kalian tuh dari maba gitu, dari SMA langsung Iya, terjun itu beradaptasinya pusing ya pasti. Pasti Bener kaget banget, kaget bener banget, kaget banget. Aku mau nanya lagi dong, pernah nggak nih teteh kayak kepikiran buat cuti atau berhenti karena saking stresnya atau kayak Iya, aduh nggak bener. handle Atau gimana? ya udah ini Atau mah kayak- easy gitu. Iya. Dari siapa? Dari aku. Dari siapa? Kalau dari kalau dari aku sih kalau soal keluar enggak ya, karena kayak ya lihatlah perjuangan orang tua biar kita bisa masuk ke sini dari segi biaya, pengorbanan juga, apalagi kalau dari aku yang emang termasuknya mungkin agak rantau gitu ya. Jadi kayak sebenarnya udah terlatih, cuma kalau misalnya aku mau pergi lagi ya aku harus adaptasi lagi gitu kan. Iya, dan menurut aku nih dari awal masuk ke sini sama sekali nggak ada hambatan dari teman-teman gitu loh. Jadi kayak maksud aku teman-teman di sini tuh asik-asik banget, kayak bener-bener semuanya moral support aku dapat di sini, support system juga ada. Jadi kayak dari keluarga juga mendukung kan. Nah, jadi maksudnya kalaupun di sini aku ngerasa capek atau lagi down, lagi amotivasi, menurut aku masih bisa handle diriku sendiri gitu loh. Kayak yaudah cari hobi aja. Pasti masih ada waktu buat main, masih ada waktu buat nongkrong-nongkrong, itu pasti masih ada. Coba kalau dari teteh yang lain? Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Maaf. Apakah pernah merasa pengen keluar? Oh iya, pengen cuti gitu ya. Aku juga kalau aku pribadi gak pernah kepikiran pengen, meskipun capek banget buat berhenti atau buat ngambil cuti sebentar gitu, gak 1 tahun misalnya, itu gak pernah. Karena ada sama mungkin kayak Teh Abel sebelumnya itu ngerasa ada, bukan pressure sebenarnya, tapi ada trigger gitu. Kalau misalkan perjuangan orang tua udah sampai sini, masa kitanya menyanyiain gitu, masa kita nyanyiain kan. Jadi oke, pokoknya ditargetin lulusnya tepat waktu, gak boleh ada pertambahan waktu, entah itu ngulang blok lah atau misalnya penelitian atau nanti di skripsi tuh malah nunda-nunda gitu kan. Kalau misalkan nanti tuh gimana kitanya kan. Udah gitu ya intinya nggak ada sama sekali buat niat cuti atau keluar gitu secapek apapun, karena kita udah sampai sini masa harus mundur lagi buat nyampe sini kan nggak gampang gitu. Udah nyempur ya tangguh. Udah kepalang basah. Ini kan udah basah banget, udah basah. Ini masih agak kering. Iya. Dia baru sampai sini doang. Aku udah sampai sini. Di situ lo belum nyampe gitu. Nah, apakah kayak aduh, udah deh karena masih semester 2 udah pulang-pulang. Kalau dari aku yang baru menjalani 2 semester itu kayak yang aku lihat sekarang, ketika kayak aku capek, aku nggak pernah sih punya perasaan pengen keluar atau pengen cuti, karena aku ngelihat ada kan teteh yang sudah bisa mencapai itu dan aku pasti bisa juga. Jadi tidak pernah sama sekali kepikiran ini mah aku keluar aja atau cuti gitu. Tidak. Keren banget nih. Padahal belum telat kalau mau ikut UTBK lagi. Oh iya, belum telat. Kita udah nggak bisa. Kita udah kedaluarsa. Teteh agak merantau. Dari mana teh? Aku dari Jawa. Aku sebenarnya takut dirasisin lagi karena jujur ya. Jawa. Nah itu dia. Jadi kayak sebenarnya kendala mungkin dari orang luar ke sini, kayak dari segi bahasa juga gitu kan. Terus juga di sini ternyata sebenarnya aku tahu ya anak-anak cuma bercanda, tapi kayak yaudah aku sering dulu Jawa. It's okay, kayak yaudah gitu kan. Dan lagi itu enggak, karena aku sebenarnya dari SMP aku udah nggak di rumah. Aku tuh terakhir di rumah emang SD. Jadi selebihnya aku bener-bener ngerantau gitu. Aku dari boarding, terus juga SMA-nya juga aku ngekos, di sini juga kayak gini. Gak pernah pulang, gak ada homesick gitu. Tidak terlatih. Tapi kalau boleh nanya, penasaran nih, kayak kalian tuh pernah nggak sih ada di titik terendah selama di kedokteran gigi ini tuh pas kapan? Boleh diceritain nggak? Aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Aku ngerasa titik terendah itu
Jadi kalau misalkan ngelihat progres teman yang lain, mau itu teman di FKG, mau di misalkan teman-teman SMP, SMA itu kayak wah pencapaiannya tuh udah pada banyak, udah kemana-mana. Tapi aku sendiri kenapa masih di sini gitu. Tapi itu termasuk titik terendah aku, cuman aku antisipasi sama cara nanganinnya gitu. Ya aku fokus aja. Kalau misalkan setiap orang kan pasti ada jalannya masing-masing. Oh mungkin ya jalannya di situ, jalan aku di sini. Jadi aku fokus aja sama jalan aku di sini karena di nanti pun atau misalkan kita tunggu pun pasti ada waktunya buat kita mencapai versi terbaik diri kita. Kata-kata hari ini Karena pace orang itu beda-beda ya. Memotivasi. Betul. Karena kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau dari pengalaman aku sebenarnya bukan yang titik terendah juga. Kalau aku ngerasa di sini aku belum ada titik terendah yang nyampe gimana-gimana. Karena nangisnya aku zaman dulu tuh bukan karena FKG-nya gitu. Tapi kayak waktu kalau sekarang ngomongin soal pace gitu ya, kalau aku lebih ke soal skripsi sih. Jadi kayak di sini kan yang namanya skripsi kita udah bener-bener individual banget ya. Kayak ya udah siapapun bisa, maksudnya yang paling pinter pun belum tentu bisa UP pertama misal kayak gitu. Jadi emang nggak ini tuh tergantung dengan hoki, tergantung dengan dosennya, tergantung dengan kitanya sendiri masing-masing gitu. Makanya kadang-kadang aku kalau misalnya lihat orang-orang yang udah bab 3 udah selesai, udah tinggal mau ajuin etik dan lain-lain, sedangkan aku masih stuck di sini. Mungkin ada perasaan yang kayak, kayak aku akan menghindari mereka dan menghindari ngobrol soal skripsi. S-word itu dilarang tapi kayak buat aku sendiri ya udah. Toh pada akhirnya setelah aku sendiri lagi gitu ya, pace orang masing-masing. Pace aku ya di sini, nyamannya aku di sini. Kalau aku nge-push diri aku terlalu keras, kayak yang ada malah aku sakit sendiri gitu loh, kayak aku capek sendiri gitu kan. Sedangkan pace aku pun belum yang ketinggalan, belum yang fatal buat aku sendiri kayak gitu. Jadi ya nyamanin aja sih. Mungkin kalau bisa Jalanin disimpulin aja itu ya. kayak garis finish orang tuh beda-beda. Mau lu kayak sekarang jauh bisa jadi lu di depan nanti gitu ya mungkin ya. Kalau misal dari katakan nih gimana? Ini belum mengalami masa titik terendah apa emang udah? Kalau yang titik terendah di FKG sih belum pernah ngerasain. Cuman kayak mungkin capek ketika ngelakuin kegiatan yang banyak dalam satu waktu. Waktu itu juga pernah ada kesempatan buat kayak join kepanitiaan kan. Itu ngebagi waktunya kayak, aduh mikir ini bisa nggak ya dibagi waktu sama belajar gitu-gitu. Jadi kayak lebih overthinkingnya tuh gede banget di situ. Mau tanya dong? Boleh? Kalau teteh-tetehnya lagi pusing kayak tadi, udah ada kan yang mencapai titik terendahnya, itu cara mengatasinya yang paling valid, yang paling afdol menurut teteh-tetehnya gimana tuh? Ya jadi kayak survive-nya tuh gimana? Tips survive-nya gimana? Apa cerita, Ya, apa gitu. teriak, atau jalan-jalan, atau nonton Gak dramatis gitu sih. Dia dramatis. Maaf ya. Cara healingnya gimana nih? Mungkin dari Tara Iya, ya. Kalau dari aku sih caranya kayak kita tuh kayak harus tahu lagi kita masuk sini tuh karena apa. Kayak kita ingat sama motivasi di awal supaya ketika kita menjalaninya dan terasa berat tuh kita nggak kepikiran buat mundur lagi itu. Jadi kayak kita tetap stay on track. Stay on Jadi track. stay on, gedein motivasi gitu. Iya. Tabel. Oke, kalau dari aku sih ya mengatasi yang kayak gitu misalnya motivasi. Kalau aku sendiri jujur, aku bersyukurnya adalah aku orang yang suka explore dan hobi aku banyak. Jadi kayak satu hobi, misal nggak bisa aku lakuin, pasti masih ada yang lain gitu. Jadi masih banyak kesempatan yang aku bisa pakai buat healing diri sendiri tanpa harus misal ngeribetin orang lain atau misal orang lain unavailable, ya udah aku buat diri aku sendiri aja. Misal aku baca novel atau aku nonton kayak gitu, itu kayak sesedikit mungkin healing itu menurut aku itu udah cukup gitu. Karena dari akunya sendiri pun selalu tanam dalam diri kalau semua hal tuh gak usah dipusingin gitu loh, kayak ya udah santai aja, Pasti ada jalan keluar. pasti ada jalan keluar. Karena kayak dan lagi ya mungkin agak spiritual, kayak ya udah percaya aja gitu loh sama yang di atas. Karena kita udah dimasukin ke sini, berarti udah dikasih jalan ke sini nih, pasti nanti tetap ada jalan buat nerusinnya lagi, buat sampai ke goal tuh pasti ada gitu loh. Kayak tenang aja. Kalau kata aku gitu sih. Tenang aja ya. Tenang aja. Udah ada yang ngatur ya. Udah ada yang ngatur.
Kalau dari aku sendiri sih mungkin sama ya, aku gak terlalu bergantung sama orang lain, jadi ya udah depends on myself aja udah pokoknya. Ini tuh bukan maksudnya nyimpen beban pikiran sendiri, tapi kan cara mengekspresikan tuh beda-beda kan. Kalau misalkan aku ya aku meskipun ada motivasi dari orang lain atau misalkan diajak healing kemana-mana, tapi pikiran aku masih berantakan, kayaknya malah makin berantakan ya, udah ditambah orang lain, udah gitu ditambah lingkungan yang kurang support atau gimana. Jadi aku bikin afirmasi sendiri dari Coping mechanism. Iya itu coping mechanism. Bikin afirmasi dari kita sendiri buat kita sendiri, sama tadi yakin sama yang di atas. Kalau misalkan ya iya jalan kita tuh ini loh, dan Udah aku udah sampai sini pasti juga nanti keluar gitu. One way or another pasti ada. Tadi juga Teh Abel tuh sempat mention tentang teman. Apa sih seberapa besar peran teman ini di dalam menghidupi kehidupan FKG ini tuh gimana sih, boleh diceritain? Jujur kalau buat aku teman itu dari dulu sangat-sangat berpengaruh ya. Karena aku waktu dari SMP aku kebetulan boarding 24 jam sama temen, ketemu macem-macem apa ya. Iya. Kepribadian mungkin kita harusnya ditanya dulu. Aku tuh MBTI-nya apa, dia apa gitu gak sih? Iya kan? Kalau MBTI ini kalau MBTI aku sebenarnya kebetulan sama nih sama kayak Kang Ribi, aku NFJ. sama. Demi apa? Oh ya. Oh oke. Sudah. NFJ. FJ in one place gini. Ya. Berarti kita judging banget ya. Iya, judging. Tara apa nih Tara? Waktu itu aku pernah tes MBTI apa ya, INTF atau INTJ. INTJ. Oke. Jadi kayak sebenarnya kalau dari aku sendiri ya mungkin terbentuknya aku secara ekstrovert dan juga di berkembangnya itu ya secara dari aku dari zaman dulu banget udah ketemu temen yang kepribadian macem-macem banget. Aku harus tahu gimana cara ngadepinnya, gimana cara sabarnya, gimana cara biar aku menempatkan diri aku di tengah-tengah mereka gitu loh, yang sangat berbeda-beda itu. Jadi kayak semakin kesini menurut aku peran teman itu antara penting nggak penting ya. Maksudnya kayak aku udah bisa menempatkan kapan mereka penting, kapan mereka nggak penting gitu sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya aku nih waktu-waktu aku butuh teman itu kapan? Tentu saja saat kuliah, untuk perkuliahan ya. Jadi kayak kalau misalnya buat teman itu pas perkuliahan kayak misalnya CSL buat nanya-nanya lah, punya kamu gimana caranya dan lain-lain, atau kayak belajar bareng nih. Kebetulan karena aku ekstrovertnya adalah tipe yang nggak bisa belajar sendiri. Aku kalau belajar sendiri belajarnya dalam mimpi. Jadi kayak aku nggak bisa. Aku kalau belajar sendiri kayak terlalu banyak distraksi. Balik lagi karena hobi aku banyak ya gitu. Jadi aku harus ada teman yang bisa ya keep it on track gitu loh buat aku sendiri, buat jadi guidance dan juga motivasi gitu loh. Jadi dan saat-saat teman itu tidak penting adalah ketika aku sedang sedih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak aku kadang-kadang ada masalah, menurut aku mending sendiri daripada aku harus sama teman, daripada aku harus merusak suasana dalam orang lain gitu. Kayak misalnya mereka mau ngumpul-ngumpul, tapi aku sendiri lagi nggak enak gitu loh. Aku takutnya aku di sana diem, takutnya aku di sana malah cerita dan bikin suasana nggak enak gitu. Iya, menurut aku gitu sih. Kalau dari aku peran teman ya sama sebetulnya ya, bisa kita kita harus tahu kapan teman itu penting, kapan nggak penting. Tapi sebenarnya nggak penting pun penting, karena kita untuk survive di FKG khususnya itu pasti butuh yang namanya sosok teman ya. Udah gitu pentingnya tuh kenapa ya tadi, kalau misalnya kita mau diskusi atau misalkan kita gak mungkin kan isi pikiran kita, meskipun FKG tuh banyak banget tantangan akademiknya, tapi otak kita tuh gak mungkin isinya semuanya tentang akademik. Jadi buat nyelingin si akademik itu kita pasti butuh teman itu, buat pengalih suasana baru gitu ya. Iya, jadi kita juga vibes-nya gak mungkin, meskipun enggak sih ya, gak kelihatan gak sih vibe anak FKG tuh ini FKG gitu. Kelihatan jujur. Kelihatan ya? Agak kelihatan di gerbang belakang kayak kelihatan, oh itu anak FKG gitu. Iya. Nah, udah gitu kalau misalnya ada kalau belajar gitu. Tapi aku kebalikan Teh Abel. Yeah. Aku tuh kalau belajar harus sendiri. Kalau misalkan aku belajar sama teman, pasti ujungnya
ngobrol, ujungnya nonton, scroll TikTok atau apa, atau velocityan atau apa, itu pasti ujungnya kayak gitu, gak pernah enggak. Jadi kalau misalkan belajar bareng pun aku harus belajar sendiri dulu, aku harus punya bekal dulu lah, kira-kira nanti kalau misalkan teman ada yang nanya atau misalkan aku gak ngerti nih di bagian apa gitu, Baru aku bisa baru share nanya, ya. diskusi ya gitu. Jadi itu sih pentingnya teman ya. Kalau misalkan ngomongin tentang cara belajar nih, kalau misal dari Tara sendiri gimana? Nah, kalau aku sendiri cara belajarnya sama kayak TV kayak lebih fokus kalau sendiri. Karena kayak kalau misalnya sama teman itu kadang banyak distraksi kalau bagi aku pribadi. Terus ketika belajar sendiri itu ngerasa lebih tenang, dan misalnya kayak kita nggak ngerti sesuatu kita bisa lebih berfokus. Kalau misalnya sama teman kan kita kayak harus menyesuaikan juga. Jadi kalau Tara itu belajarnya sendiri dan lebih ke visual dan audio kalau cara Tara belajar. Audio visual. Keren banget ya teman-teman. Keren banget jawabannya Iya, pada benar. Speechless loh kita, jadi kayak bener-bener apa yang jujur tadinya nggak termenung. kepikiran, Iya, otaknya benar. penuh, jadi kayak lumayan mencair ya. Nah ini kan lumayan terbuka. teteh-teteh ini udah mental health-nya sehat. Ini kayaknya otaknya juga jalan gitu ya. Nah apa tuh Kang Ribi? Kayaknya kita bakal masuk sesi apa nih? Tantangan wawasan. Oke, let's go. Jawab cepat ya. Anggap aja ini healing lewat kuis. Oke. Buat pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari WHO? World Health Organization. Oke. World Health Organization. World Health Organization. Oke, sebutkan satu hormon yang berkaitan dengan stres. Adrenalin. Kortisol. Kortisol. Apa arti mindfulness secara sederhana? Satu. Bertindak dengan tenang. Oke. Mindfulness bijak dalam menghadapi sesuatu. 1, 2, 3. Berapa jumlah gigi permanen orang dewasa? 1. 32. 32. Oke. Apa bahasa medis dari gusi? Gingiva. Gingiva. Sebutkan satu teknik coping yang sering kalian pakai. 1, 2, 3. 3. Berdoa kepada Allah. Oke. Yang terakhir, apa singkatan dari FPA dalam konteks psikologi? Pas. 1, 2, Jujur nggak tahu. Physiological health. Thank you banget ya ini buat Abel, Tara dan juga Farisa udah sharing-sharing nih hari ini. Ya semoga dari sharingnya Teh Abel, Teh Fai, sama Tara nanti itu kita bisa jadi lebih termotivasi lagi gitu buat Interupsi dulu. Faye, Bukan Fai. Maaf ya teman-teman, maksudnya Teh Fei. Semoga kita jadi termotivasi buat belajar gitu. Mungkin bisa kasih satu kata-kata motivasionalnya gitu buat teman-teman di rumah. Yang mantap. Dari- buat bisa tetap survive. Ya, tetap suka. Buat tetap survive ya. Kalau kataku sih ya udah berarti keep on track aja. Yes, Gini, keep on track. percaya sama semuanya. Kalau kataku ya, karena kayak percaya sama yang di atas, percaya sama diri sendiri, percaya sama orang tua, percaya sama teman-teman kalian dan kemampuan diri kalian sendiri gitu loh. Karena pada akhirnya pasti bakal nyampe gitu. Iya. Kalau dari Oke. Kalau dari aku sih depends on yourself. Jangan ngegantung ke orang lain lah. Ya diri kamu sendiri udah kerjain gitu, jalanin. Dari Tara. Kalau dari aku, datang sebagai mahasiswa, keluar sebagai dokter gigi. Kayaknya itu motivasi banget. Ya itu motivasi banget. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini dan makasih buat kalian bertiga dan juga para host di sini yang udah berpartisipasi dalam podcast hari ini. Jadi jangan lupa like,